Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kembali kita akan mengevaluasi yang kemarin, biasa mengingatkan kembali tentang ashadaka min qabli ayat tasbidaka wa nataqat ilahiyati bi ilahiyati dawai wa tahaqqaq bi ahadiyatil qulub wasara'i. Bahwa sungguhnya ringkasnya makna begini saja. Allah sudah memberikan suhud atau suhud, sudah memberikan penyaksian kepada semua manusia ketika masih di alam dar, alam ketiga, arwah mau diturunkan, mau dimasukkan ke dalam dohir beberapa dohirnya manusia. Yang menurut jelas dari pendapat kita pada itu yang diambil di tulang bibitnya, tulang sumsumnya Nabi Adam. Dari tulang itu nanti akan berkembang menjadi semua anak-anak manusia di muka bumi ini. Setelah diambil dohirnya, lalu akan dimasukkan semua arwah-arwah yang roh-roh yang telah ditentukan oleh Allah untuk dimunculkan di muka bumi ini, semuanya disuhudkan, dipersaksikan oleh Allah. Tujuannya supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa Allah tidak memberikan modal, sehingga kita tidak bisa bersaksi di alam muluk ini, alam kerajaannya Allah, yaitu alam dunia. Muluk itu alam dunia, kerajaan Allah. Bayangkan betapa hebatnya kerajaan Allah ini. Nanti kita ngaji al-muluk gitu, tentang kerajaannya Allah. Ya ini sudah alam dunia ini. Isinya banyak ya, manusia, setan, jin, hewan, macam-macam. Mau coba lengkap sudah, cacing-cacing jadi penghuni. Jadi sudah dengan alasan demikian, barulah Allah melahirkan manusia itu ke alam bumi dengan model yang sudah ada di dalam suhud yang sudah Allah terapkan di alam dar tadi, supaya kelak nanti manusia bisa bersaksi atas ketuhanannya. Makanya di sini fanataqat, maka ngucap, berkata ruh tadi, ilahiyati, dengan ketuhanannya Allah. Siapa yang mengatakan zahir, beberapa zahirnya, artinya apa? Yang dimana di sini berarti lisannya kita mengucapkan syukur, bersaksi ketidakadaan Tuhan yang patut sembah kecuali Allah. Tapi di Qur'annya alastu birabbika, apakah aku Tuhan? Ruh jawab, qalu berbicara semua. Ayatnya coba gitu aja. Qalu bala, ya kau adalah Tuhanku. Syahidna, aku bersaksi. Sebenarnya kita sudah dikasih suhud oleh Allah untuk mengerti atas ketuhanannya Allah di dunia ini. Tinggal dilakukan dan tidak diamalkan dan tidak suhud itu. Pastinya semua manusia mengerti bahwa dirinya dilahirkan dari ketiadaan menjadi ada, masuk ke dalam rahim ibu. Coba aja bayangkan, kita tafakuri, kenapa ada alam rahim? Pertama kali manusia muta apa?
syahadat muta'awilah, pertama kali yang bersyahadat kepada Allah ketika akan masuk ke dalam alam rahimnya seorang ibu. Di dalam perut ada alam, ada kehidupan. Di muraqabai, dijiwai betul-betul supaya terasa benar-benar agungnya, betul-betul agung kekuasaan Allah. Nyata, betul-betul nyata. Apa nyatanya? Ya kita ini sudah kenyataan daripada Allah. Kenyataan daripada kekuasaan Allah maksudnya. Kita ini sudah. Peter alasan, ya. Peter ngelak, begitu ya. Lalu Allah ciptakan lagi. Dengan berjodoh-jodohan supaya mengerti, supaya menjadi akrab. Bagaimana ayatnya itu? Surat An-Nisa itu yang awal itu. Ya ayyuhan nasu taqullah. Lalu apa terusannya Bapak lupa? Itu ada kelanjutannya di situ. Terus ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak peringatan-peringatan ayat-ayat itu. Allah mengulang lagi beberapa ayat menyarankan kita untuk bertafakur, berpikir-pikir akan penciptaannya yang begitu agung itu. Kalau tidak dimuraqabai tidak terasa. Dianggap remeh begitu aja. Hasil desain Allah yang begini nyata pada diri kita. Coba enak, bisa duduk ya Bin, bisa makan, nasi masuk keluar kuning, enak sudah. Mau apa ditumbuhkan oleh Allah. Antum tasra'una am nahnu zari'un. Kau yang menumbuhkan apa aku yang menumbuhkan? Kebutuhannya hasilnya untuk kita semua. Jadi kalau tidak ditafakuri, maka tidak akan pernah manusia mendapatkan kemanfaatan hidup di dunia ini. Tidak akan pernah mendapatkan keberkahan hidup di dunia ini selama-lamanya. Kalau selama itu tidak pernah bertafakur akan kekuasaan Allah. Kenapa? Karena tidak akan tersangkut, tidak akan terhubung dengan keimanan. Tidak akan pernah. Karena tidak terhubung dengan keimanan, akibatnya apa? Ya, kita tahu sendiri. Perlu dibicarakan. Nanti banyak membicarakan kejelekan orang. Gitu. Nyatanya begitu sudah. Kenapa mereka melakukan begitu? Karena mereka tidak pernah bertafakur. Untuk apa kita dijadikan? Dan bagaimana kita di dunia ini seharusnya? Kan begitu. Coba bertafakur. Kalau itu adalah obat bagi kita, menambah keyakinan, yang akhirnya wusullah sampai di suatu saat bertemunya kita kepada Allah itu dari jalan berpikir-pikir akan kekuasaannya yang begitu luar biasa. Itu yang kemarin, ashadaka min qabli al-tas. Allah sudah mensuhudkan kita sebelum kita nanti diminta kesaksiannya dia di akhirat kelak, dipertanggungjawabkan
Betulkah kau menyembah ke Tuhan kepada Tuhanmu? Dalam talqin dikasih dipelajari marrobuka ya. Orang kalau meninggal di man nabiyuka, man imamuka, man dinuka, itu persaksian. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Kira-kira bisa enggak nanti jawabnya Allahu Rabbi. Padahal begitu aja. Lalu banyak tuntutan-tuntutan nanti di akhirat kelak. Umurmu berapa? Aduh, enggak tahu ya, umurmu enggak tahu. Jebret lagi. Baru ingat 50 ya Allah. Berarti 35 tahun kita berkewajiban melaksanakan kewajiban. Yang dosa pahalanya kita tanggung sendiri. Selama itu kau gunakan untuk apa? Khairul, nikah tahun berapa? Gitu kan ada. Iya. Trisno kawinnya tanggal pira. Mulai berumah tangga, kau menyusun kehidupan dalam rumah tangga seperti apa? Itu nanti ada. Karena Nabi yang mengatakan kullu ra'yin mas'ulin. Setiap pemimpin akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan semua. Ar-rajulu limas'ul. Dan lelaki adalah pemimpin dari semua pemimpin. Cepat kawin-kawin Mbak. Pikir dia kawin ya. Tapi kawin di militer susah ya. Muter-muter tanda tangan ya. Kawin yang mustajib sederhana ya. Kalau kawin di militer begitu mungkin. Ya, kamu sih gampang aja. Iyam sama ukti jadi juga. Begitu. Itu nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan semua. Otomatis kan pastinya dituntut keilmuan kita di hadapan Allah. Tindakan kita kepada setiap perkara. Pokoknya Masya Allah, begitu kita sudah dibangkitkan di alam ba'as dari kiamat, lalu ditiupkan kembali ya ayuhanna nazir kumu fil hisab. Itu trompet yang pertama berbunyi demikian. Bukan trompet 17 atau tetet, bukan. Nanti begitu pemikirannya. Ya ayuhan nafir lupa. Kumu fil hisab, begitu akhir ayat. Yasin itu. Qalu ya wailana man ba'atsana. Qalu berbicara manusia setelah kiamat. Ya wailana, sapa kang nangkaken aku mimba ba'atsana dari tidurku. Allah jawab, ma hadama wa'adar rahman. Itu adalah yang Maha Pengasih dan tangi digiring, itu sudah tahu semua perbuatannya. Masya Allah. Itu telanjang semua, Bin. Nggak ada pakaian kamu di sana. Nggak ada sandal, nggak ada. Di sini kita enak gonta ganti pakaiannya. Mau pilih model apa? Di sana nggak ada. Nggak ada jin, nggak ada. Apalagi itu kolor pun nggak ada. Sempak nggak ada. Siapa yang bikin ini? Itu telanjang semua. Kembali kepada asalnya. Di hadapan kepada Rabbul Izzati. Masya Allah, apa jawaban kita di sana? Nah, disitulah ashabul yamin ma ashabul yamin ma ashabus shimal wa ashabus shimal. Terbagi menjadi 3 bagian orang. Ahli orang yang tidak dihisab lagi, golongan sahabat Abu Bakar. Lalu ashabul yamin yang menerima kitab sebelah tangan kanan, menunjukkan ia betul dalam kemuliaannya Allah. Lalu yang menerima kitab sebelah itu pasti sudah siksanya. Itu
Itu enggak lama itu tidak lama lagi. Yang tidak lama lagi kiamat kita ini dibatasi usia paling-paling 70, 80, kalau mungkin panjang-panjang 120 itu sudah nggak bisa berdaya. 20 itu tinggal usahakan anak cucunya aja. Jadi jangan tua-tua ya begitu ya, no. Orang tua-tua kepenurut alam dunia lawas, ketuaan, aduh bikin susah begitu. Ya mainnya ya yang muda, yang panjang, yang sehat ininya begitu. Ya, mudah-mudahan 300 tahun. Kayak bumi cepat penuh. Begitu. Itu dibatasi usia kita ke segitu. Tidak lama, kalau enggak terasa 50. Kalian pun nanti begitu. Kalau masa-masa sekarang seakan-akan tidak pernah berubah. Seakan-akan mata ini tetap kuat. Begitu di masanya. Dulu apa begitu? Ketika giginya kuat, ya tidak merasakan akan rontok begitu. Ketika matanya masih tajam pandangannya, seakan-akan tidak pernah surut. Tidak pernah min, tidak pernah plus. Di saatnya tidak bisa menghindari. Ya Allah, begitu. Tidak bisa lari dari takdirnya Allah. Ya sudah masanya ya sudah begitu. Cuma ya nafsunya singgihnya begitu. Tapi fisiknya sudah tidak berdaya. Lari ya sudah kalah sama Nasri, Bapak kalau bapak sama Nasri sudah nggak sanggup lagi. 100 meter bapak kelenger sih bapak. Kamu bisa loceng sana. Itu. Tapi ketika masih muda tidak merasakan begitu. Makanya itulah gangguan kita. Gitu. Manfaatkan di masa-masa kita. Nah, ini nanti pada babnya. Rubah umrin. Dan lanjutkan. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sekadar mengulas saja yang kemarin begitu. Jadi pada hakikatnya kita sudah disuhudkan oleh Allah. Sudah bisa bersahadat. Makanya di alam dunia ini kita bisa bersaksi. Nah, tinggal cara penyaksian kita. Nanti kita ngaji bab syahadat, ya. Syahadat dibagi menjadi berapa syahadat? Ada syahadat syariat, ada syahadat toreko, ada syahadat hakikat, syahadat ma'rifat. Nah, perlakuan syahadat syariat sudah tahu semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Torekohnya kayak apa untuk mengembangkan keimanan. Syahadatnya hati. Menyaksikan dengan pandangnya ini. Semuanya adalah. Lalu syahadat hakikatnya seperti apa? Syahadatnya asma. Asma itu apa? Baru ujungnya ma'rifat, sampailah kepada kesempurnaan ibadah. Gerak Allah, diam Allah. Begitu, sujud Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar, itu sudah kesempurnaan di situ. Ujungnya Allahu Akbar, Allah dan Akbar itu sifatnya. Sifatnya Allah itu akbar, keagungannya. Apa keagungannya? Gerak dan diam. Inilah. Kita tidak akan pernah lepas dari dua perkara ini. Kalau tidak gerak, yo diam. Kalau tidak diam, yo gerak. Diam, kita bersaksi kepada Allah. Gerak, kita pun bersaksi. Itulah perbuatan Allah. Itu. Nanti pelaksananya begitu. Tapi perlahan-lahan. Ya qala musannif rahimahullah ta'ala. Akramaka bikaromatin salasin. Akramaka telah memuliakan. Allah telah memuliakan padamu. Akramaka jelas maknanya. Bikaromatin dengan beberapa karomah. Bikaromatin salasin dengan beberapa karomat 3.
Satu, ja'alaka dzakiran lahu. Ja'alaka telah menjadikan, tuh telah ya di sini. Pakai mati di situ, Pak Ustaji, pakai fi'il mati. Berarti Allah telah menjadikan kita dzakiran. Orang yang punya zikir lahu kepada Allah. Itulah kemuliaan manusia. Tapi di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengenali, mulai belajar tasawuf, belajar hakikat gitu. Yang dimaksud akromaka bikaromatin salasin. Pastinya kita ini insya Allah telah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Dikenalkan cara berzikir kita kepada Allah. Gitu. Ja'alaka dzakiran lahu. Kenapa? Walau la fadlahu, jika tidak karena fadilahnya Allah, atau kalau bukan karena fadilahnya Allah, walaula, kalau bukan fadluhu, fadilahnya Allah, maka lam takun, itu lam takun, tidak ada ahlan yang patut, yang becus lijariyani berjalan zikri, zikir kepada Allah. Kalau bukan fadilahnya Allah semata-mata, kita ini tidak bisa zikir kepada Allah. Masya Allah, itu jangan diakui. Betul-betul suci. Alhamdulillah kita ketemu ilmu kayak begini. Kan ada kadang-kadang yang dihitung. Tasbihnya dihitung, tahmidnya dihitung, amal-amalnya dihitung. Banyak sekali. Itu syariat begitu. Ada hitungannya sekian puluh ribu, kalau tidak sudah. Beberapa aja boleh, yang penting istiqomah. Gitu. Nah, itu karomah yang pertama. Kita telah didikirkan oleh Allah atas fadilahnya Allah, sehingga kita bisa mau berzikir. Dan zikir lisan aja dulu, alhamdulillah sudah. Mau jadi orang sholat, mau sholatin, itu adalah karomah dari Allah. Dulu tidak mengerti. Dulu perasaannya itu adalah ya kita yang melakukan. Ternyata itu adalah karomah dari Allah untuk kita. Sehingga kita bisa zikir, ingat kepada Allah, lalu mau melakukan kewajiban itu kepada Allah. Terus wa ja'alaka madhkuron bihi. Yang kedua, wa ja'alaka, dan telah menjadikan, Allah telah menjadikan kepadamu, pada kita semua insyaallah lah begitu. Madhkuron, sudah ya. Wa ja'alaka madhkuron bihi, wa ja'alaka, dan Allah telah memuliakan kepadamu, madhkuron, yang disebut-sebut bihi, dengan asmanya Allah. Bisa idhaqqaqa, karena sudah menetapkan siapa Allah, nisbatahu, terhadap golongannya Allah. Coba kita digolongkan kepada golongannya Allah, maksudnya apa? Disandingkan nama kita kepada nama Allah. Aulia illah, ulama illah, apalagi abdillah, hamba Allah.
Sama Abdullah. Gitu. Disandingkan nama kita dengan namanya. Itu menunjukkan bahwa kita telah dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena kita telah memuliakan Allah dengan zikir, dengan mengingat-ingat Allah, atau dengan menyebut-nyebut Allah dengan lisan, ma'a zikrihi, disertai dengan zikir. Dulu pernah cerita bapak, siapa? Pemabuk yang diangkat wali oleh Allah. Itu dimuliakan karena ia telah memuliakan padahal mabuk. Jangan ke sana dulu ya. Yang kedua, wa ja'alaka madhkuron bihi, wa ja'alaka telah memuliakan Allah kepada kita semua. Udah, gitu aja lah. Madhkuron bihi, dengan disebut-sebut bihi, dengan asmanya Allah. Siapa hamba Allah, Abdullah. Mari kita menjadi ahli zikrillah. Meningkat lagi ulama illah. Meningkat lagi aulia illah. Nikmat betul ya. Jadi kalau namanya sudah disandingkan di sisi Allah, pastinya sudah hampir sempurna nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita di dunia dan akhirat. Dan pasti kalau sudah namanya disandingkan dengan Allah, itu sudah orang-orang yang digolongkan kepada golongannya Allah, artinya di dalam kemuliaan Allah. Artinya ditaruh di sisi Allah itu sudah dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang begitu butuh perjalanan yang berat, butuh perjalanan yang panjang untuk sampai ke sisi Allah selalu. Belajar melawan nafsu perlahan-lahan, belajar melawan nafsu perlahan-lahan, belajar berontak dari malasnya, dari hasudnya, dari suudzon, dari riya, berontak dari itu, dan tundukkan amarah kita dengan akal kita, dengan pikir, supaya mau melakukan ibadah dengan benar. Kalau amarah ini masih gentayangan, nafsunya, tidak mau diam, aja ibadah itu kadang-kadang dicederai begitu. Kalau kita tidak bisa menekan nafsunya, ketika kita beribadah kepada Allah, nafsu ini bangun meminta bagiannya. Allahu Akbar, itu sholatnya di masjid ya. Takbir itu panjang betul mungkin. Allah Akbar. Aduh ya begitu ya. Itu bagian nafsu. Di belakangnya Bang Irfan, kayak sholatnya kayak di aku nih, kata hatinya Mubin. Gitu. Ya. Apalagi belakangnya Bang Taufik. Lamanya begitu ya, sholat di rumah kayak burung mandi, silam cilum assalamualaikum. Tapi di masjid takbir aja sama setengah rakaat. Itu kalau nafsu tidak bisa ditundukkan begitu, meminta bagian begitu, mencederai ibadah kita kepada Allah, melukai, mengotori. Terus waja'alaka, yang ketiga, madhkurun indahu, Allah telah menjadikan kamu
madkuron yang disebut-sebut indah di dalam ngersani Allah, di kehadirannya Allah, di sisinya Allah. Itulah fatam mama nikmatahu alai. Artinya menyempurnakan Allah. Nikmatahu dengan nikmatnya Allah. Nikmat alaika atas kita semua. Nek ini ibadah yang sampai nih Gusti Allah, setelah sampai namanya wusul maknanya. Bertemu dengan apa lewat apa yang kita ucapkan, makanya cara berzikir itu yang baik. Perhatikan apa yang kita katakan. Seringkali Bapak mengatakan demikian. Zikir yang baik itu zikir yang selalu memperhatikan lisan kata-katanya. Dengan memperhatikan kata-katanya, insya Allah akan diiringi dengan ingat yang dijaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut dengan asmamu ya Allah. Ada sebagian ulama yang mengatakan atas nama maknanya, tapi Bapak makanya tetap dengan. Baik kita jangan berharap sesuatu kecuali kita pasrah kepada Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan asmamu ya Allah yang penuh maha pengasih dan penyayang. Alhamdulillah segala puji adalah milikmu. Nah, itu menekan. Kalau kita memperhatikan lisan kita ketika kita mengucapkan kata-kata ini, makanya nanti ya belajaran begitu. Itu praktek tafakur. Rohim di luar sholat nanti. Sambil bertafakur, iya Allah kau menciptakan makhrajul huruf. Akhirnya terbangun, terketik huruf per huruf membangun sebuah kalimat. Kalimat menyatu. Bapak berbicara, kalian paham. Ini adalah makhrajul huruf yang dibikin oleh Allah lewat rongga-rongga ini. Subhanallah. Makanya kalian perhatikan di saat kalian berbicara apa saja. Benarkah kata-kata kalian? Mengandung apa? Manfaat tidak? Begitu. Apalagi dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmamu ya Allah yang maha penuh kasih sayang. Alhamdulillah puji bagimu. Rabbil alamin yang menguasai semua alam. Enak. Ya, munajat kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang menguasai semua hari-harinya. Bukan hari nanti ya. Yang menguasai semua hari-hari. Hari yang lalu, hari yang sekarang, hari yang akan datang. Tapi ngomong karo Gusti Allah. Mengadukan semuanya, menyampaikan semua kata-kata itu. Nah itu berbentuk pujian, doa, karena Fatihah itu ringkas. Fatihah itu mujmal semua, isi Al-Quran semuanya. Ya tasbih, ya memuji, bersyukur ada. Termasuk berdoa juga, memohon ada. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah. Hamba bersandar semuanya. Hamba persembahkan semuanya. Nah ini syahadat ada di dalam. Tapi kalau diri kesemananya semuanya syahadat juga Fatihah ini. Indah bersyahadat kita, pengabdian kepada Allah. Mulai dari Allahu Akbar kabira, mulai dari takbiratul ihram. Sesungguhnya itu semuanya bisa dijadikan syahadat. Entah dengan munajat mengantarkan kata-kata itu, sifatnya memohon sama hakikatnya. Yang penting jangan pernah lepas hati ini ketika kita berhadapan dengan Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Enak betul. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, ada tempatnya makhrajul huruf. Gigi dua nempel.
Kalau nasta'in maknanya sin besar, maknanya ajar. Satona maknanya bauda maknanya setan. Ya. Tapi kalau nasta'in maknanya memohon pertolongan. Gitu lah. Mau belajar ya, ngajar suruh itu. Salah selentik bae, tong. Ihdinas siratal mustaqim. Dah mulai ya. Ya Allah, nyuwun tunjuk nuwun pitutur. Dumateng jalan ingkang lurus. Tunjukkanlah jalan ingkang lurus. Jalan sing aja belak-belok ya. Sakit hati. Kalau jalan belak-belok pun sakit hati ya. Insyaallah. Harusnya lurus sampai sudah dibelak-belokannya karena membelak-belakan sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau karuniai kenikmatan. Sopo? Ya ini. Ini sudah. Ja'alaka ini isinya. Orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Ya diberi zikir kepada Allah. Ya disolatkan, lalu dihadapkan hatinya kepada Allah. Itulah hakikatnya orang-orang dikasih kenikmatan oleh Allah. Nah, pernah belum mengalami hal yang demikian? Itu pernah ya belajar. Dihadapkannya hati kita ketika mengatakan sesuatu, lalu ketemu karo Gusti Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, iya karena ubudu hanya dumateng panjenengan, kepada Engkaulah semuanya aku bersandar ya Allah. Begitu. Makanya coba lakukan sholat malam, hadapkan ini kepada Allah. Kalau susah itu namanya ketemu. Ketika susah berhadapan dengan Allah, aduh angel teman eling, susah betul ingat, itu namanya ketemu jalan. Hanya orang-orang kufur saja yang tidak merasakan susahnya ingat kepada Allah. Nek kalian sudah merasakan susah, ketika sholat, aduh angel temen, ya begitu. Susah betul eling kepada Allah. Itu maknanya ketemu jalan sudah. Lagi diluruskan. Awalnya begitu, kan begitu. Dari dzikir yang gopla, dzikir yang lalai, kepada dzikir yang kodotan. Lalu dzikir itu ingat kepada Allah. Dari dzikir yang ada ingatnya lalu pancen hudur hati itu, lalu hadir. Setelah hadir hatinya kepada Allah, sudah tidak memperhatikan dengan kata-kata lagi, langsung Allah. Pandang ini, pandang semuanya Allah, Allah begitu. Nanti begitu. Artinya sudah tidak mengatakan lagi, tidak perlu dengan dzikir ucapan lagi. Pandang kipas Allah. Oh, wujudkan kipas ini lewat akal. Coba bayangkan nikmat. Sopo kang gawe akal ya Gusti Allah, berarti ya itulah keinginan Allah. Enak kan khairu dikipasi, orang dikipasi be turu. Allah, apalagi dikipasi khairul tambah lagi. Enak kan ya orang. Oh, dulu kan begitu, tipit. Kamu nggak zaman nih, sekarang enak kok. Kamu punya anak udah kipas tong. Apalagi kurang-kurang apalagi arane kayak AC. Bapak zamannya dulu ya. Tipit. Pak, anaknya bangun. Aduh. Maka ilir, tahu ilir ya? Iya. Sekarang Irfan enak ya. Pencet jos. Aduh, orang baru listrik man batalion. Aduh, anaknya. Nikmat. Mobil lagi nikmat betul begitu, Bin. Panas tinggal ya, dulu begitu. Nah itulah cara kita memahami kenikmatan dari Allah ya, tambah enak tapi tambah malas orang. Maksudnya pola bersyukurnya kok tambah berkurang, tambah diberi kenikmatan yang begitu tambah nikmat begitu, tetapi tambah jauh. Kenapa? Tadi tidak pernah bertafakur
Tapi itu adalah bagian orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah insya Allah dikasih dzikir kepada Allah. Awal dari lisan dengan tiada ingat kepada Allah, dengan kebiasaan mempertahankan istiqomahnya lama-lama dzikir itu ada ingat. Setelah ada ingat baru hudur. Apa hudur maknanya? Hadir selalu. Pancar nurnya Allah itu sudah mendiami di dalam sir. Setelah sirnya karena nurnya Allah, apapun yang dipandang sudah tidak butuh dengan kalimat. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kalamnya semuanya, sudah menjadi asmanya. Itulah pandangan ilahiyah. Hakikatnya begitu. Itulah pandangan Allah. Kembali kepada Allah. Ilahi billahi begitu. Dari Allah kembali kepada Allah. Lewat. Jadi kita diberi kemudahan oleh Allah 3 perkara. Tadi kita dikasih dzikir oleh Allah. Kedua, kita disebut-sebut setelah kita melakukan dzikir itu, lalu menjadi ahli dzikir, jadilah hamba Allah. Awas loh. Makanya nanti ada keterangan, ada bab sampai menjadi hamba Allah. Ada pokoknya. Bapak dulu pernah ngajar apa? Ini sirul Adam. Tidak ada di hikam. Atau kitab. Nah, pengertian itu diambil dari kata-kata masdub. Seorang wali dalam keadaan masdub. Jadi nanti ada bab sampai menjadi hamba Allah yang sempurna. Ada yang tidak sampai masalahnya menjadi hamba Allah. Jadi hamba dunia. Jadi hamba syaitan. Jadi hamba berhala. Banyak begitu. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan begitulah. Kumpulkannya begini, mudah ini adalah kersane Gusti Allah atas ridhonya Allah Ta'ala. Menunjukkan bahwa kita diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam hari ini cukup sampai sekian aja dulu. Kita memuliakan Allah karena kita telah dimuliakan oleh Allah. Itu ringkasnya. Muliakan Allah karena kita telah dimuliakan oleh Allah. Kenal ngaji, kenal sholat, kenal puasa, dan kenal yang lainnya yang tujuannya sampai kepada Allah. Maka dengan dimuliakannya kita oleh Allah, lebih kita memuliakan kepada Allah supaya lebih kita dimuliakan lagi oleh Allah. Artinya naik makomnya. Dari makom amah, orang-orang amah umum menjadi orang-orang khusus. Artinya apa? Mengalami nikmat yang tidak umum kepada orang-orang umum. Nah, itu hubungan antara pribadi-pribadi dengan Allah. Yang penting istiqomah. Banyak belajar zikir, banyak mempertahankan zikir. Zikir itu apa sajalah kalimat yang kalian jadikan untuk sampai kepada Allah. Kemarin sudah disinggung. Yang penting jangan selalu dengan kata-kata menuntut begitu. Tapi kata-kata kepada Allah persembahan kita. Nah, sifatnya pengakuan kita kepada Allah dengan cara memohon ampunan atau memuji itu yang paling baik. Zikir yang paling baik begitu. Alhamdulillah, astagfirullah dan yang lain sebagainya itu aja. Dan istiqomahkan itu tanpa sholawat untuk menghilangkan kebuntuan gitu. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.